Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Baik, pada kali ini kita akan membahas mengenai operasi pada himpunan yang merupakan lanjutan dari pembahasan kita sebelumnya yaitu mengenai himpunan. Pertanyaannya cukup sederhana. Jadi apabila kita memiliki dua buah himpunan, apakah bisa kita membentuk suatu himpunan yang lain dengan hanya menggunakan dua himpunan yang diberikan? Tentu saja jawabannya adalah iya. Dan di sini kita akan membahas beberapa cara yang dapat digunakan untuk membentuk himpunan-himpunan baru. Baik, salah satu cara pertama adalah kita dapat menggabungkan dua himpunan yang berbeda sehingga kita memperoleh himpunan yang lebih besar. Dan operasi ini kita sebut sebagai operasi gabungan. Itu dalam bahasa Inggris adalah union. Jadi jika kita memiliki himpunan A dan himpunan B, maka kita sebut gabungan himpunan dari himpunan A dan himpunan B itu adalah himpunan semua X, di mana X itu anggota dari A atau X anggota dari B. Yang dimana jika kita gambarkan dalam suatu diagram seperti ini, misalkan lingkaran yang ini merepresentasikan himpunan A dan lingkaran ini merepresentasikan himpunan B. Maka A gabung B itu adalah keseluruhan yang diarsir ini. Sebagai contoh, misalkan A itu adalah 1, 3, 4, 5, 6, dan B itu adalah 5, 6, 7, 8, maka A gabung B itu adalah 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berikutnya, jika A itu adalah apel dan jeruk, maksudnya himpunannya itu adalah himpunan yang isinya adalah apel dan jeruk, lalu B itu himpunan yang isinya itu sapi dan kucing, maka A gabung B itu tentu saja kita hanya perlu menggabungkannya saja, yaitu diperoleh apel, jeruk, sapi, kucing. Lalu misalkan untuk himpunan yang lebih rumit lagi, misalkan A itu X semua bilangan real yang dimana nilainya itu lebih besar atau sama dengan 0 dan lebih kecil atau sama dengan 11. Dan B itu adalah himpunan semua bilangan real yang nilainya itu lebih besar atau sama dengan 11. Maka A gabung B itu adalah tentu saja isinya adalah semua bilangan real yang nilainya itu lebih besar atau sama dengan 0. Sama dengan 0. Selain menggabungkan dua buah himpunan untuk memperoleh himpunan yang lebih besar, tentu saja kita juga bisa memperoleh himpunan yang lebih kecil dengan cara mengambil beberapa elemen bersama dari dua himpunan tersebut. Yang dimana himpunan yang diperoleh itu kita sebut sebagai irisan dari himpunan-himpunan sebelumnya. Atau dalam bahasa Inggrisnya kita sebut sebagai intersection. Jadi jika kita punya himpunan A dan B, maka irisan dari A dan B itu dinyatakan sebagai himpunan berikut. Himpunannya itu X, di mana X itu anggota dari A dan anggota dari B. Jadi apa yang membedakan deskripsi himpunan ini dengan deskripsi gabungan himpunan? Untuk gabungan himpunan, kita bisa memperbolehkan elemennya itu anggota dari A, tapi bukan di B, dan sebaliknya juga bisa kita perbolehkan yaitu X-nya anggota dari B, tetapi tidak di A. Sedangkan untuk irisan itu lebih eksklusif, yaitu hanya memperbolehkan elemen yang terkandung dalam dua himpunan sekaligus. Jadi dalam bentuk diagramnya, jika masing-masing lingkaran ini merepresentasikan A dan B, maka A iris B itu adalah daerah ini saja yang diarsip. Contohnya adalah sebagai berikut. Misalkan A itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan B itu adalah 2, 5, 6, 7, 8. Di sini, elemen-elemen yang tergantung dalam A dan B secara sekaligus itu hanya 2, 5, dan 6. Jadi, A iris B itu adalah isinya itu adalah 2, 5, dan 6 saja. Pertanyaan berikutnya adalah,
bagaimana jika kedua himpunan tidak memiliki elemen bersama? Maka dalam kasus itu kita katakan elemennya adalah himpunannya adalah himpunan yang saling lepas, atau dalam bahasa Inggrisnya itu disjoint. Dalam kasus ini kita tulis irisan dari dua himpunan yang saling lepas itu adalah himpunan kosong, yaitu himpunan yang tidak memiliki elemen sama sekali. Itu dalam bahasa Inggris disebut sebagai empty set, di mana simbol dari himpunan kosong itu adalah sebagai berikut. Berikutnya, misalkan A itu adalah himpunan semua bilangan real yang nilainya itu lebih besar atau sama dengan 0 dan lebih kecil atau sama dengan 13. Dan B itu adalah himpunan semua bilangan asli. Ya, sebelumnya sudah kita bahas, yaitu isinya itu adalah bilangan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sampai seterusnya. Maka A iris B itu adalah himpunan semua bilangan asli yang nilainya itu lebih besar atau sama dengan 0 dan lebih kecil atau sama dengan 13. Maka dari itu A iris B itu isinya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Seperti itu. Selain membentuk gabungan dua himpunan atau irisan dua himpunan, kita bisa saja membentuk himpunan baru dengan cara kita mengambil beberapa elemen himpunannya saja dengan catatan tidak memasukkan beberapa elemen tertentu. Dan itu yang akan kita bahas dalam operasi difference atau selisih. Jadi jika kita punya himpunan A dan B, kita katakan selisih A dengan B itu sebagai himpunan semua elemen di A yang tidak terkandung dalam B. Pada kasus ini, jika kita bentuk suatu diagram, mana ini merepresentasikan A dan B, maka himpunan A yang hasil selisih A dengan B itu adalah yang di sini, yang saya hasilkan. Hal yang sama pun juga berlaku untuk selisih B dengan A, yaitu himpunan semua elemen B yang tidak ada di A. Yang dimana kita bisa gambarkan sebagai berikut. Jadi B iris A dan B selisih A ada di sini. Seperti itu. Tapi jika A itu adalah subset dari B atau subhimpunan dari B, maka kita katakan selisih B dengan A itu sebagai komplement dari A di B. Atau dalam artinya dia bentuknya seperti ini. Ini adalah lingkaran ini merepresentasikan himpunan B dan di dalamnya, kenapa di dalamnya? Karena seperti sebelumnya kita ingin A itu subhimpunan dari B. Maka daerah B yang irisan selisih B dengan A itu adalah yang diarskan seperti ini. Contohnya adalah sebagai berikut. Misalkan A itu 1, 2, 3, 5, 7 dan B itu 2, 4, 5, 8, 7. Maka selisih A dengan B itu adalah 1 dan 3 karena 1 dan 3 itu ada di A tapi tidak ada di B. Sedangkan selisih B dengan A itu adalah 4 dan 8 karena 4 dan 8 itu ada di B tetapi tidak ada di dalam A. Contoh lainnya adalah misalkan A itu himpunan semua bilangan real dan B itu adalah himpunan semua bilangan real yang nilainya itu lebih kecil dari 5. Maka kita bisa katakan ini sebagai komplement B di A ya atau di himpunan semua bilangan real yaitu X himpunannya adalah X anggota dari R atau semua bilangan real yang nilainya itu lebih besar atau sama dengan 5. Seperti itu. Oke, selain cara bentuk selain operasi himpunan di atas, kita juga bisa
untuk himpunan dengan cara berikut, dengan membuat elemennya saling berpasang-pasangan, yaitu dengan menggunakan produk atau hasil kali. Jadi jika kita memiliki dua himpunan yaitu A dan B, kita katakan hasil kali dari A dan B adalah kita misalkan A kali B itu himpunan pasangan A, B di mana A anggota dari A besar dan B anggota dari B. Contohnya adalah sebagai berikut. A itu sama dengan X anggota dari Z di mana min X itu lebih besar atau sama min 1 dan lebih kecil atau sama 1. Yang artinya isinya itu adalah min 1, 0, dan 1. Dan B itu adalah himpunan semua X anggota dari bilangan asli, di mana X-nya itu lebih besar atau sama dengan 2 dan lebih kecil dari 5. Yang dimana ini sama saja dengan himpunan isinya adalah 2, 3, dan 4. Maka isi dari A kali B itu adalah pasangan min 1,2, pasangan min 1,3, min 1,4, 0,2, 0,3, 0,4, 1,2, 1,3, dan 1,4. Jadi semua elemen itu adalah semua kemungkinan pasangan yang diambil dari A dan B. Seperti itu. Secara geometris, kita bisa ambil untuk penjelasan, maksudnya untuk gambaran secara geometrisnya, kita bisa saja ambil A-nya itu himpunan bilangan real dan B itu adalah juga himpunan bilangan real. Maka pada kasus ini A kali B ini dapat dipandang sebagai himpunan semua titik-titik yang ada di diagram kartesius ini. Baik, untuk materi hari ini cukup sampai sini saja. Tapi tentu saja sebelum kita mengakhiri video ini, saya akan memberikan beberapa sedikit latihan saja. Ya, karena tentu saja belajar matematika itu sendiri tidak cukup hanya dengan dengarkan materi, tapi tentu saja kita harus berani untuk bekerja sendiri juga untuk mengasah kemampuan problem solving kita dalam pelajari matematika untuk kedepannya nanti. Jadi latihannya ada sebagai berikut. Misalkan A dan B itu himpunan, di mana A itu subset dari B atau subhimpunan dari B, maka kalian cukup menentukan apa itu himpunan A iris B dan himpunan A gabung B. Serta yang kedua adalah, misalkan A itu suatu himpunan, apa yang bisa kita katakan dengan hasil kali dari A dengan himpunan kosong? Untuk jawab, jika ada yang ingin menjawab, silahkan ditulis jawabannya di kolom komentar. Serta jika ada yang ingin ditanyakan, ingin didiskusikan, silahkan juga diketik di kolom komentar. Baik, itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.